Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Nadifa dari kelas F3. Oke, di sini aku akan membahas tentang materi aku di mata kuliah pengembangan diri. Salah satunya materinya tentang identifikasi diri. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah tahu tentang identifikasi diri. Mungkin juga ada beberapa yang masih belum tahu tentang apa sih itu identifikasi diri. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Langsung saja, apa sih itu identifikasi diri? Identifikasi diri adalah proses di mana kita berupaya untuk mengenali diri kita sendiri. Terkadang kan di antara kita tuh ada beberapa yang masih belum paham seperti apa sih diri kita sendiri, diri kita ini dan kita orangnya yang seperti apa ya. Entah itu kita orangnya yang pendiam, ceria, kadang jadi orang mood buster. Kadang kan orang-orang sering sekali bertanya-tanya karena aku sendiri seperti itu. Jadi apa ya, bagi aku identifikasi diri itu sangat penting karena dimana kita hidup udah 19 tahun lebih di dunia ini, kadang tuh masih ada orang yang bertanya-tanya, aku tuh belum paham tentang diri aku sendiri. Ada nggak sih yang seperti itu? Pasti ada nggak sih? Karena aku sendiri juga seperti itu. Hidup udah 19 tahun tapi masih belum banyak mengenal tentang diri sendiri. Kadang aku juga tuh mikir, sebenarnya hobi aku nih apa ya? Sebenarnya hal-hal yang nggak cocok untuk diri aku sendiri itu apa ya? Kadang juga aku bingung nih, eh, bagaimana memulai untuk kita berproses mengenali diri sendiri. Oke, tapi dari matkul pengembangan diri ini aku jadi tahu langkah pertama kita untuk mengenali diri kita sendiri itu apa dan ternyata mengenali diri sendiri itu emang sepenting ini. Apa ya? Mungkin beberapa orang mengesampingkan untuk mengenali dirinya sendiri padahal itu suatu hal yang sangat penting. Karena jangan sampai kita ketika sudah di usia 20 tahunan ke atas kita mengalami quarter life crisis. Karena kita mau melangkah tuh bingung. Karena kita juga nggak tahu nih potensi diri kita sendiri itu yang seperti apa. Nah, makanya kenapa bagi aku identifikasi diri itu sangat penting. Oke, selanjutnya bagaimana sih awal kita untuk memulai mengetahui diri kita sendiri ini seperti apa? Waktu aku presentasi kemarin, aku itu menggunakan dua metode. Yang pertama aku menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu kan nanti kita itu isinya tahu bagaimana kekuatan kita, kelebihan kita, kayak gitu kan. Nah, jadi di sini aku mulai menerapkan ke diri aku sendiri tentang analisis SWOT ini karena kan percuma kita menjelaskan teori-teori tapi kita sendiri tidak menerapkan ke diri kita tuh bagi aku tuh kayak percuma gitu ya. Apalagi di sini kan aku sebagai si pemateri. Jadi aku di sini menggunakan analisis SWOT aku dengan kedua temanku yang lain. Oke, yang pertama aku di sini strange, aku tulis kekuatan aku yaitu disiplin. Ini aku mencontohkan diri aku sendiri ya. Nah, aku menggunakan disiplin karena bagi aku tuh orangnya dari kecil udah dibiasakan oleh kedua orang tuaku itu tentang kedisiplinan. Dimana ketika mata kuliah itu mungkin jam jam 10. Nah, setengah jam 30 menit sebelum pelajaran dimulai aku sudah harus stay di tempat. Aku nggak boleh sampai terlambat. Nah, jadi dari kecil aku sudah dikebiasain dengan kedisiplinan dan itu aku terapkan ketika aku kuliah. Dan selanjutnya karena SWOT, berarti yang selanjutnya adalah weakness, yaitu kelemahan di mana aku itu menganalisis apa sih kelemahan aku dan aku di sini nulis kelemahan aku adalah mudah sakit karena aku tipe orang yang semisal hari ini aku keluar pasti itu malamnya udah kayak mulai demam, terus badan sakit-sakit itu sih yang selalu aku rasain. Lalu aku itu tipe orang yang mudah nangis jadi apa
Ini nanti kita bahas juga ya, karena kan ini masuk ke MBTI, yaitu salah satu kepribadian yang introvert. Karena aku orangnya yang introvert, jadi setiap habis keluar dan bersosialisasi sama orang-orang banyak tuh pasti bikin aku tuh capek. Jadi ujung-ujungnya ketika sampai di rumah atau di kos, aku tuh kayak langsung nangis gitu loh. Nah, itu bagi aku salah satu kelemahan aku. Oke, yang selanjutnya ini adalah opportunity, yaitu peluang di mana aku menulis di sini memiliki kesempatan untuk belajar mengelola emosi. Jadi kan aku tuh tipe orang yang emosian. Apa ya, apalagi cewek tuh dikit-dikit moodnya naik turun naik turun. Nah, jadi di sini aku mencoba untuk menerapkan gimana caranya agar aku tuh bisa apa untuk mengelola emosi aku sendiri, apalagi ketika aku bareng sama teman-teman aku. Dan selanjutnya ini ada ancaman di mana aku di sini menulis keluarga yang mudah sekali khawatir saat ingin mengambil keputusan. Nah, ini aku tulis di bagian ancaman karena emang di masa apa ya, di masa sekarang tuh aku tuh ingin sekali melangkah untuk seperti ini. Aku ingin menjadi orang yang seperti ini. Tapi terkadang emang apalagi bagi aku yang anak tunggal tuh pasti ancamannya tuh ada di orang tua. Orang tua tuh selalu kayak kamu bisa nggak sih kayak gini, hati-hati kayak gini, karena kan emang mereka otomatis khawatir ya. Jadi bagi aku tuh adalah sebuah ancaman, tapi jangan sampai itu untuk menjadikan hambatan aku untuk melangkah lebih maju lagi. Jadi bagaimana caranya kita untuk membujuk kedua orang tua kita tuh, enggak, ini yang seperti ini loh, ini yang seperti ini. Jadi pastinya mereka bakalan mengizinkan kalau itu emang sesuatu yang baik untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Oke, jadi bagi aku untuk mengidentifikasi diri, langkah pertama aku mencoba untuk menganalisis diri aku menggunakan SWOT tadi. Mungkin itu bisa membantu diri aku. Oh, ternyata aku orangnya seperti ini. Oh, ternyata yang lebih cocok buat aku nih yang seperti ini. Dan bagi aku itu cukup berhasil. Karena emang SWOT itu membantu kita dalam menganalisis diri kita sendiri. Oke, yang selanjutnya aku menggunakan tes kepribadian karena kan aku juga nggak tahu nih diri aku nih yang seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, otomatis aku mencoba mencari tahu tes kepribadian dan mungkin bisa menggunakan tes kepribadian online dan itu tanpa berbayar, di mana di situ kita bakalan menjawab 40 pertanyaan yang dimana nanti kita bakalan tahu nih kita nih introvert atau extrovert. Dan dari situ juga aku mencoba untuk tes kepribadian aku sekitar 2 sampai 4 kali kalau nggak salah. Karena kan terkadang tuh masa sih aku anaknya introvert, masa sih aku anaknya extrovert atau malah ambivert. Kadang kan kita sendiri masih belum yakin. Jadi aku mencoba untuk tes mungkin sekitar 4 kali waktu itu dan ternyata hasilnya sama aja. Aku tuh anaknya introvert. Jadi dari situ tuh aku kayak tahu oh iya ya ternyata aku emang cocoknya di dalam ruang lingkup yang hanya ada beberapa orang aja. Dan kalau aku ada di tengah-tengah keramaian tuh kayak aku tuh ngerasa nggak nyaman, kadang aku tuh ngerasa pusing, mual. Nah, dari situ aku tahu bahwa aku itu anaknya introvert parah. Jadi emang identifikasi diri tuh sangat penting karena jangan sampai kita tidak mengenal diri kita tuh kita juga salah dalam melangkah. Gimana ya? Identifikasi diri itu bagi aku sendiri adalah salah satu bentuk cinta kita ke diri kita sendiri. Karena kan yang mengenal diri kita sendiri adalah diri kita, yang mengenal kita adalah diri kita sendiri. Jadi emang identifikasi diri itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak mengenali diri kita sendiri padahal kita sudah hidup lebih dari 19 tahun. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan tentang materi aku ini di mata kuliah pengembangan diri. Mungkin juga beberapa penjelasan aku sedikit belibet karena emang aku anaknya kurang percaya diri.
Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.